Halo semuanya. Pada pembahasan termokimia sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistem dan lingkungan, juga reaksi endoterm dan eksoterm. Pada pembahasan sekarang ini kita akan lanjutkan dengan membahas delta H0 atau perubahan entalpi standar. Pada saat kita membahas termokimia, setiap pembahasan itu kita selalu akan membahas tentang delta H atau perubahan entalpi. Setiap reaksi ada perubahan entalpinya, tetapi tidak semuanya merupakan perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar itu apabila reaksinya terjadi pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Tetapi lebih gampangnya kita mengingat bahwa pada saat reaksi itu melibatkan 1 mol zat. Yang akan kita bahas ada 3 perubahan entalpi standar. 1. Delta H0F atau pembentukan standar. Pembentukan standar itu berarti yang dibentuk adalah 1 mol dari unsur-unsurnya. 2. Delta H0D. D itu disosiasi, penguraian. Sama juga, dia diuraikan 1 mol. Diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Dan yang ketiga adalah delta H0C, pembakaran. 1 mol juga yang dibakar. Nanti kita akan lihat bahwa setiap yang diuraikan itu adalah 1 mol, berarti koefisiennya 1. 1 mol yang dibentuk berarti koefisiennya yang dibentuk 1. Kalau yang diuraikan 1 berarti yang diuraikan koefisiennya 1 menjadi unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya itu, ingat unsur ya. Unsur itu misalnya H2, O2, C, dan sebagainya. Ini namanya unsur. Selanjutnya kita akan bahas tentang penentuan delta H reaksi. Seperti tadi saya sudah bilang bahwa setiap reaksi itu punya delta H-nya. Kalau sudah dicantumkan di soal atau di pernyataan, itu pasti ada delta H-nya. Setiap persamaan termokimia itu yang tadi ada perubahan entalpi standarnya juga. Nanti coba kita lihat di contoh soal. Tapi sekarang kita akan membahas tentang penentuan delta H reaksi dengan beberapa kondisi. Misalnya kalau diketahui pada saat mereaksikan suhunya berapa, atau diketahui bagannya, kita bisa menentukan delta H reaksinya. Bukan delta H0 ya, delta H-nya. Berarti tidak harus 1 mol yang dibentuk, yang diuraikan, atau yang dibakar. Yang pertama, penentuan delta H reaksi dengan kalorimeter. Kalorimeter itu adalah alat yang digunakan untuk menentukan kalor. Ciri-ciri soalnya, kalau misalnya di soal itu ada kalor jenis atau C, sudah pasti kita akan menentukan delta H. Kita akan menentukan delta H itu dengan menggunakan rumus min Q per mol. Sedangkan Q-nya itu adalah kalor. Rumusnya M massa kali kalor jenis kali delta T. Di mana M-nya itu adalah massa air, C-nya adalah kalor jenis,
dan delta T itu adalah perubahan suhu. Soal ini biasanya akan ditanya berapa delta H-nya larutan, tetapi delta H-nya reaksi, tapi yang diketahui adalah delta H atau massa kalor jenis larutannya. Jadi pada saat kita menggunakan kalorimeter itu akan ada pemahaman bahwa Q larutan, Q sistemnya akan sama dengan min Q reaksi. Ini sistem, tadi kebalik, ini lingkungan. Kalau yang diketahui adalah massa air atau massa larutannya dan kalor jenis air, berarti yang akan kita gunakan adalah ini. Delta H sama dengan min Q per mol. Molnya ya mol yang bereaksi ya. Sedangkan kalau misalnya langsung diketahui massa dan kalor jenisnya saat yang bereaksi, berarti kita pakai langsung tanpa min lagi. Itu yang pertama. Nanti contoh soalnya akan kita bahas. Kemudian penentuan delta H yang kedua itu adalah menggunakan hukum Hess. Hukum Hess itu menyatakan bahwa yang menjadi perhitungan atau yang diperhitungkan adalah awal dan akhir. Ada 3 cara penentuan dengan hukum Hess ini. A. Dengan bagan. Biasanya ada dikasih gambar A plus B menjadi AB, atau bisa dulu menjadi sesuatu AB C deh, baru ditambahin C, baru kemudian menjadi ABC. Artinya ada 2 tahap, ada 2 jenis reaksi yang bisa dilakukan. Bisa A, B, dan C itu bereaksi langsung bentuk ABC, atau dia menjadi AB dulu, baru ditambah C lagi, baru jadi ABC. Jadi reaksinya itu ini langsung, sedangkan yang ini bertahap. Ada 2 cara. Nah, kalau dengan cara begini, delta H1, delta H2, delta H3. Yang begini ini tergantung bagannya, tergantung tanda panahnya. Jadi kalau kita bilang delta H1 itu akan sama dengan delta H2 tambah delta H3. Energinya yang langsung itu akan sama dengan tahap tambah tahap. Langsung sama dengan tahap tambah tahap. Ini contohnya. Yang kedua, bisa kita menggunakan diagram tingkat energi. Misalnya ini, A plus B plus C. Dia jadi AB dulu baru ditambahin C. Atau bisa langsung jadi A, B, C. Ada 3 tahap ya, ini tanda panahnya. Yang ini akan sama dengan pendek ditambah pendek. Delta H2 misalnya delta H1, delta H3. Jadi delta H2-nya sama dengan delta H1
tambah delta H3. Kalaupun nanti yang ditanya adalah delta H3, berarti bisa kita cari delta H2 kurang delta H1 sama dengan delta H3. Atau singkatnya, biasanya kakak singkat jadi panjang sama dengan pendek tambah pendek. Panjang sama dengan pendek tambah pendek. Itu yang kedua. Yang B ya, hukum Hess yang B. Sedangkan yang C, itu adalah menggunakan reaksi. Ada banyak reaksi yang dikasih tahu. Kalau yang ini nanti kita bahas contoh soal, tapi caranya mengerjakan utak-atik reaksi yang diketahui untuk mendapat yang diminta. Utak-atik ini maksudnya nanti bisa dikali, bisa dibagi, bisa dibalik reaksinya, supaya kita mendapatkan reaksi yang diminta. Nanti kita bahas di contoh soal. Itu untuk hukum Hess. Kemudian cara yang ketiga, penentuan yang ketiga itu adalah dengan delta H0F. Apabila di soal banyak diketahui delta H0F, perubahan entalpi pembentukan standar ya. Jadi kalau yang ini rumusnya delta H reaksinya sama dengan jumlah dari delta H0F-nya produk. Kalau ada 3 produk itu misalnya delta H-nya di jumlah, kemudian dikurangi dengan sigma delta H0F-nya reaktan. Ini biasanya langsung sudah diketahui delta H0F-nya di soal. Jadi kita tinggal langsung tambah-tambah dan dikurangi. Kemudian yang keempat adalah delta H menggunakan energi ikatan. Saya singkat jadi energi ikatan. Sama juga di soal pasti ketahui energi ikatan, misalnya ikatannya C dengan C berapa, 4, 3, 6 gitu misalnya. Kemudian ikatannya C, ikatan rangkap C itu berapa. Kalau begini yang diketahui di soal, maka kita harus cari ikatannya, jenisnya bagaimana di dalamnya, berapa ikatan yang ada di reaktan, berapa ikatan yang ada di produk, dan delta H-nya, sigma energi ikatannya reaktan, dikurangi sigma energi ikatan produk. Ini untuk energi ikatan. Jadi itulah 4 cara untuk menentukan delta H reaksi. Yang ini, ingat ya, ini biasanya terkecoh nih, antara energi ikatan dengan delta H. Kalau dengan energi ikatan, reaktannya dikurangi produk. Sedangkan kalau menggunakan delta H0F, produknya dikurangi reaktan. Ingat saja kalau yang F itu dekat dengan P ya. Jadi kalau delta H0F, produk dikurangi reaktan. Sedangkan kalau energi ikatan, reaktan dikurangi produk. Nanti pembahasan soal-soalnya akan saya bahas di video selanjutnya. Itu saja dulu. Selamat belajar.